Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi di acara Mociyu, Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Nah, Mociyu ini merupakan program yang dirilis oleh Bawaslu Kota Tegal di era pandemi COVID-19. Apalagi di era PPKM ini kita harus benar-benar menjaga mobilitas. Namun di tengah-tengah PPKM ini kami masih terus memberikan informasi-informasi demokrasi melalui wadah Mociyu kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Vinola Desi Imansari. Di sini saya akan memandu jalannya acara Mociyu episode kali ini. Nah, Mociyu kali ini ada dua narasumber nih, yaitu yang pertama adalah ada Pak Korsek atau Pak Sudarmo. Semangat pagi Pak Korsek. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik Mbak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Korsek ya? Alhamdulillah. Pak Korsek bisa sapa dulu sahabat Bawaslu yang sedang menonton acara kita. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Semoga dalam saat pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan dan sesuai protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih. Nah, saya juga ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Krisna. Halo Mas Krisna. Halo, selamat pagi Sehat Mbak Ria. Mas Krisna? Alhamdulillah. Sehat selalu Mbak Ria. Mas Krisna itu adalah staf dari penyelesaian sengketa ya yang ada di Bawaslu Kota Tegal ya Mas Krisna ya? Betul sekali Mbak Ria. Alhamdulillah. Nah, tak terasa kegiatan Mociyu ini sudah sampai di episode 14. Nah, episode 14 ini bertema dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, pastinya sahabat Bawaslu Kota Tegal masih bertanya-tanya apa sih dukungan apa saja sih yang sebenarnya sekretariat lakukan terhadap permohonan PSPP ini. Sebelum kita memasuki acara, teman-teman bisa subscribe dulu nih kanal YouTube Bawaslu Kota Tegal. Jangan lupa like-nya, terus kasih kolom komentar di kolom komentar yang sudah disediakan di bawah. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pada pagi hari ini, nah berbincang nih tentang penyelesaian sengketa, Pak Korsek, Mas Krisna, kan sudah pernah dibahas di episode-episode sebelumnya, bahwasanya proses penyelesaian sengketa di dalamnya itu ada mediasi, ada adjudikasi, yang pastinya petugasnya juga berbeda-beda ya Mas Krisna, Pak Korsek, dalam setiap rangkaian prosesnya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama untuk Pak Korsek saya ajukan, yang pertama adalah apa sih Pak peran sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu? Terima kasih Mbak Ria, pertanyaan yang baik sekali. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang peran sekretariat Bawaslu Kota Tegal, di mana tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 2018 dan Perbawaslu nomor 18 tahun 2017 bahwa sekretariat Bawaslu wajib memfasilitasi pelaksanaan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Demikian, Mbak. Berarti memfasilitasi ya Pak ya. Betul. Dari pelaksanaan khususnya di penyelesaian sengketa kali ini. Nah, tadi sudah dijelaskan peran nih menurut peraturan yang ada. Kan ada peran nih Pak, peran yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Korsek. Lalu berapa sih Pak petugas dari permohonan penyelesaian sengketa ini yang ada di Bawaslu Kota Tegal? Lalu apa saja petugas-petugasnya? Terus pastinya petugas tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Baik Mbak, dalam petugas penyelesaian sengketa itu banyak sekali Mbak. Antara lain yaitu sebagai penerima permohonan, yang kedua operator SIPS, yang ketiga sekretaris majelis, keempat perisala, notulen, petugas keamanan,
staf administrasi, staf dokumentasi, dan asisten majelis. Untuk tugas dari sekretaris majelis sendiri adalah menyiapkan ruangan, perlengkapan, administrasi, serta koordinasi dengan staf yang akan bertugas pada tahap adjudikasi. Demikian, Mbak. Baik Pak Korsek, tadi berarti ada berapa jumlahnya tadi Pak? Kalau nggak salah ada 9 petugas, Mbak. Ada 9 petugas ya Pak. Yang Iya. pertama dari petugas penerimaan permohonan sampai dengan asisten majelis ya Pak. Betul. Nah, kalau di sini Pak Korsek selaku koordinator sekretariat yang ada di Bawaslu Kota Tegal itu punya tugas apa nih Pak dalam penyelesaian sengketa? Betul, Mbak. Dari sekretariat majelis itu ada tugas, yaitu pertama menyiapkan ruangan adjudikasi jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, menyiapkan peralatan sidang seperti palu dan alas palu, setting ruang untuk pemohon dan termohon. Berikutnya kami juga mempunyai tugas, yaitu membuat berita acara adjudikasi, mengkoordinasikan dengan keamanan agar sidang adjudikasi berjalan dengan aman dan lancar. Berikutnya menyiapkan perlengkapan untuk persidangan yang berupa form PSPP, antara lain yaitu berita acara, keterangan saksi, berita keterangan ahli, berita acara mediasi tidak mencapai kesepakatan, berita acara mediasi mencapai kesepakatan, serta membuat jadwal penyelesaian permohonan sengketa dan atau jadwal putusan penyelesaian sengketa. Demikian, Mbak. Berarti Pak Korsek ini sebagai sekretaris majelis dalam penyelesaian proses sengketa. Tadi dijelaskan bahwa yang harus dilakukan Pak Korsek selaku sekretaris majelis yang sudah tadi dijelaskan, dan mengapa harus ada sekretaris majelis di sebuah proses penyelesaian sengketa. Tentunya sahabat Bawaslu itu hanya mengetahui mediasi bayangannya seperti ini, adjudikasi mempunyai bayangan seperti ini, tapi tidak mengetahui nih di belakang layar atau behind the scene-nya kegiatan-kegiatan atau persiapan penyelesaian sengketa. Nah, apa saja sih Pak yang dilakukan oleh petugas di belakang layar dalam mengerjakan menangani penyelesaian sengketa ini? Baik, Mbak, kami selaku sekretaris majelis yang harus dipastikan dalam saat mediasi adalah layout ruangan, apakah sudah layak atau belum. Setting tempat juga perlu diperhatikan, letak tempat pemohon dan letak termohon. Peralatan juga perlu seperti palu untuk memutuskan sepakat atau tidak sepakat, serta koordinasi dengan staf yang pada saat itu bertugas pada tahap mediasi tertutup. Demikian, Mbak. Berarti petugasnya itu punya peran yang penting ya Pak ya, di Betul setiap sekali. ininya. Nah, terima kasih Pak Korsek atas jawabannya. Sama-sama. Ya, selanjutnya untuk narasumber yang kedua yaitu Mas Krisna, rekan saya, yaitu dari staf penyelesaian sengketa sahabat Bawaslu yang menangani khusus untuk penyelesaian sengketa. Di sini hadir sebagai pendamping ya, narasumber kedua ya dari pendamping narasumber pertama ini, Mbak Ria. Ya. Tadi kan Pak Korsek sudah menjelaskan Mas, Betul. bahwa Pak Korsek ini menduduki sebagai sekretaris majelis. Betul sekali, Berarti Mbak. sangat penting kedudukannya ya Mas Krisna ya. Nah, untuk Mas Krisna sebagai staf, yang ingin saya tanyakan yaitu, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada mediasi, ada adjudikasi, pastinya mempunyai peran masing-masing setiap prosesnya ya Mas ya. Betul sekali, Mbak Berarti Ria. apa sih Mas peran staf dalam mediasi itu apa aja? Terus peran staf dalam adjudikasi, terus kontribusi dari sekretariat itu bagaimana Mas Krisna?
Ya, baik Mbak Ria, saya akan mencoba menjawabnya dan sebelum menjawab pertanyaan saya mendalami sedikit ya Pak Korsek tentang sekretaris majelis nih. Memang betul Mbak Ria, sekretaris majelis ini mempunyai peran yang sangat vital ya, sangat penting karena memang sekretaris majelis itu seperti kepalanya untuk menjalankan sebuah persidangan dari tahapan pemanggilan, mediasi, adjudikasi sampai dengan putusan, Mbak Ria. Itu sedikit tambahan ya, Mbak Ria ya. Ada ketentuan khusus Mas untuk menjadi sekretaris majelis? Kalau untuk ketentuan khusus ya, kalau menurut peraturan Presiden ya nomor 68 tahun 2018, ketentuan khusus dari sekretaris majelis itu dari PNS Mbak atau ASN atau pegawai yang menduduki atau yang bekerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota itu. Berarti harus berstatus PNS atau Betul ASN sekali, yang betul diperbantukan sekali. ya, Iya. pastinya di Bawaslu Kota Tegal yang ya, Mas. diperbantukan maupun yang vertikal ya. Iya, yang vertikal ke atas ya, vertikal berarti ke atas, provinsi dan Bawaslu RI ya Mas. Iya, Isna, betul ya? sekali Mbak Ria. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan Mas Kisna, peran staf dalam mediasi dan peran staf dalam adjudikasi serta kontribusi dari sekretariatnya itu bagaimana? Ya, baik Mbak Ria, saya akan menjawabnya sedikit ya Mbak Ria ataupun banyak. Jadi memang peran staf ya dalam sekretariat itu keseluruhan memang dibutuhkan dukungan yang didominasikan oleh kesekretariatan yang memang sangat vital atau sangat penting Mbak Ria. Karena kesekretariatan ini yang memahami administrasi, terus secara mediasi dan secara adjudikasi juga tidak lepas dari administrasi yang ada ya Mbak Ria ya. Jadi memang proses awal mulanya muncul sengketa itu dari permohonan peserta pemilu Mbak Ria. Atau penyelenggara ya Mas? Iya, di mana peserta pemilu itu tidak puas akan keputusan yang dikeluarkan ya, entah itu surat keputusan maupun berita acara yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilihan umum atau pemilu. Nah, jadi muncul awalnya proses itu kan di situ juga kan termasuk administrasi ya Mbak ya. Kalaupun nanti peserta pemilu dalam konteks peserta pemilu itu bakal calon maupun calon peserta pemilu ya atau calon legislatif. Itu tentunya kalau memohonkan permohonan itu satu harus administrasinya itu harus ada lengkap maupun tidak lengkap, nanti ada petugas penerima permohonan. Oh, berarti administrasi itu akan diterima oleh petugas penerima permohonan dari Bawaslu Kota Tegal ya Mas ya? Betul yang sekali. Sudah standby pastinya Betul ya Mas sekali, Kisna ya. Betul Lalu sekali. Jadi petugas penerima permohonan itu ya Mbak Ria, bila mana pemohon akan memohonkan penyelesaian sengketa pada Bawaslu Kabupaten Kota, syarat utama administrasi itu lengkap atau tidak lengkap, kita akan melalui petugas penerima permohonan. Jadi di situ nanti akan dicek oleh petugas penerima permohonan. Seperti itu sahabat Bawaslu ya. Berarti langkah awal ya Mas itu ya? Iya, langkah proses awalnya. awal. Jadi prosedur awalnya itu seperti itu. Jadi peserta entah itu nanti bakal calon anggota legislatif atau apapun itu harus melalui petugas penerima permohonan. Iya, seperti itu Mbak Ria. Apa boleh menjelaskan sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Bawaslu Kota Tegal Mas terkait dengan penyelesaian sengketa, bagaimana prosesnya, perannya apa dari sekretariat tersebut? Ya, baik Mbak Ria, memang khususnya Bawaslu Kota Tegal itu ya Mbak ya, pernah menangani penyelesaian sengketa proses pemilu pada tahun 2019. Di situ salah satu
partai peserta pemilu itu tidak puas akan keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu. Berarti di sini kan KPU Kota Tegal ya Mbak ya, itu dalam tahapan LADK, laporan awal dan dana kampanye. Nah, memang di situ aturan main dari penyelenggara pemilu itu untuk menyerahkan administrasi laporan awal dana kampanye ke penyelenggara pemilu. Ya khususnya ya untuk mungkin keperluan dari penyelenggara pemilu juga ya Mbak ya untuk memproses ke tahapan selanjutnya. Nah, dari situ partai tersebut itu Mbak telat menyampaikan Mbak. Telat menyampaikan. Iya, di situ. Nah, berarti melaporkan nih ke Bawaslu Kota Tegal Betul untuk sekali. mengajukan pembebasan sengketa. Betul Nah, sekali, petugas Maria. atau peran dari sekretariat terhadap kasus yang pernah ditangani oleh Bawaslu Kota Tegal itu alurnya seperti apa Mas dari petugas-petugasnya? Ya, jadi untuk alur pertama ya Mbak ya, alur awalnya itu peserta pemilu atau pemohon ya. Di sini saya sebut pemohon saja ya Mbak ya. Pemohon yang memohonkan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu itu datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Kota dimanapun itu domisilinya. Khususnya juga kalau ini kita cerita Kota Tegal berarti nanti ke Bawaslu Kota Tegal nih. Nah, di situ sudah ada pintu pertama ya, sudah ada staf administrasi untuk mencatat terlebih dahulu bahwa ya di situ untuk arsip juga ya, file juga bahwa staf administrasi itu mencatat datangnya pemohon. Nah, datangnya pemohon di hari apa, jam berapa, kan seperti itu Mbak Ria. Dan untuk selanjutnya ke petugas penerima permohonan Mbak Ria. Jadi petugas penerima permohonan itu menerima berkas permohonan yang akan diajukan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, saat berkas permohonan itu diterima, petugas penerima permohonan itu harus mengecek Mbak, ya, mengecek dan mencatat berkas itu dalam buku penerimaan permohonan. Nah, kalau sudah tercatat berkas itu diperiksa Mbak Ria, ya. Setelah diperiksa itu diberikan tanda terima untuk pemohon, ya. Nah, pada saat pemberian tanda terima kepada pemohon, petugas penerima permohonan itu wajib menyampaikan berkas itu lengkap atau tidak, seperti itu Mbak Ria. Jadi kalau misalkan pemohon sudah lengkap, petugas penerima permohonan menyatakan berkasnya itu lengkap, itu bisa segera diregistrasi Mbak Ria ke buku catatan itu ya, penerimaan permohonan. Kalau memang petugas menerima permohonan itu menyatakan berkas itu belum lengkap, itu langsung diberitahukan secara lisan pada saat itu juga Mbak Ria. Diberikan informasi? Iya, diberikan informasi bahwa berkas itu kurang lengkap dan petugas penerima permohonan harus menyampaikan kurang lengkapnya itu di mana saja. Oke, katakanlah sudah lengkap nih pemohon mengajukan atau berkas-berkas yang harus diisi. Betul. Mungkin ada formulir-formulir yang harus diisi nih dari pemohon. Betul sekali. Nah, setelah itu petugasnya, setelah berkas kan sudah dipegang oleh petugas penerima permohonan. Betul, Mbak Ria. Lalu bagaimana Mas dari petugasnya itu menyerahkan ke siapa atau nanti ada step selanjutnya, misal setelah lengkapnya berkas diajukan langsung ke pimpinan atau harus diplenokan terlebih dahulu, itu bagaimana Mas? Ya. Betul Mbak Ria. Jadi setelah berkas sudah diterima oleh petugas penerima permohonan, kita kan menyampaikan nih lengkap atau tidak lengkapnya nih. Ini cerita jikalau tidak lengkap nih Mbak Ria. Tidak lengkap saat itu juga harus diberitahukan dan harus melengkapi berkas apa saja yang harus dilengkapi, dan jangka waktunya adalah 3 hari sejak diberitahukan kurang lengkapnya permohonan Mbak Ria. Nah, setelah
3 hari pemohon melengkapi, baru kita meregister. Itu kalau bicara tidak lengkap nih. Nah, setelah 3 hari melengkapi itu baru diregister. Tetapi Petugas kalau meregister ya. iya, tetapi kalau misalkan si pemohon dalam waktu 3 hari ternyata tidak melengkapi, itu dinyatakan gugur permohonan itu, Mbak Ria. Nah, jadi setelah lengkap, kita juga akan mengajukan ke pimpinan. Setelah itu mengajukan ke pimpinan nih dari Betul. petugas penerima pemohonan tersebut ya. Betul sekali, Mbak Ria. Nah, kalau kita sudah mengajukan ke pimpinan, nah di situ tugas dari sekretaris majelis itu membuatkan jadwal untuk pihak pemohon dan pihak termohon untuk bertemu. Seperti itu, Mbak Ria. Berarti setelah dikasih ke pimpinan terus diplenokan hasilnya mediasi atau bagaimana, itu berarti nanti akan disampaikan ke sekretaris majelis. Betul. Terus langsung sekretaris majelis menjadwalkan proses-proses yang akan harus dilewati. Betul sekali. Jadi pimpinan nanti akan memberitahukan ke sekretaris majelis dan sekretaris majelis itu akan menindaklanjuti untuk memanggil pihak-pihak terkait untuk melalui tahapan mediasi atau musyawarah. Seperti itu, Mbak Berarti Ria. tadi kalau kita flashback ke pertanyaan yang kedua bahwa setelah diputuskan akan mediasi atau akan adjudikasi, itu dari sekretaris majelis menyiapkan perlengkapan peralatan yang perlu disiapkan, khususnya administrasi ya Mas ya. Betul sekali, itu udah jelas sekali ya dalam peraturannya, dalam perundang-undangannya atau mungkin peraturan presiden, bahkan peraturan Bawaslu, itu sudah jelas sekali bahwa sekretaris majelis akan menindaklanjuti dan mempersiapkan administrasi yang akan disiapkan untuk nanti tahapan selanjutnya. Misalkan pada saat permohonan dinyatakan lengkap, nah itu nanti sekretaris majelis akan membuatkan undangan, Mbak Ria, panggilan pertama untuk musyawarah. Nah, musyawarah itu nanti tugas dari sekretaris majelis menyiapkan administrasi, katakanlah dalam formulir PSPP, seperti itu. Misalkan PSPP sekian, itu harus disiapkan untuk pemanggilan para pihak, seperti itu, Mbak Ria. Ya, terima kasih Mas Isna. Berarti kan tugasnya tuh beda-beda ya Mas dalam proses mediasi dan adjudikasi. Petugasnya berbeda kan pastinya kan? Betul sekali. Nah, kalau mediasi petugasnya siapa aja dari 9 yang tadi disebutkan oleh Pak Korsek? Ya, Mbak Ria, akan saya jawab, Mbak Ria. Jadi tadi Pak Sudarmo ya sudah menjawab dan saya jawab kembali bahwa memang petugas dalam penyelesaian sengketa itu sangatlah banyak ya. Ada 9 petugas yang akan berperan dalam mediasi maupun adjudikasi. Ada perbedaan di tahapan mediasi dan tahapan adjudikasi, Mbak Ria. Jadi kalau di tahapan mediasi itu sendiri, itu petugas-petugas yang akan melaksanakan proses mediasi atau musyawarah, itu jelas satu adalah majelis ya, majelis itu bisa 1 atau lebih dari 1, itu sebagai mediator, Mbak Ria ya. Terus ada juga pihak termohon dan pihak pemohon. Nah, di situ juga nanti ada sekretaris majelis. Sekretaris majelis juga nanti bertugas di situ dalam musyawarah, dalam mediasi ya. Dan asisten majelis juga bertugas juga, serta notulen dan perisalah, Mbak Ria. Itu juga nanti akan bertugas pada tahapan mediasi atau musyawarah. Tentunya administrasi ini juga ada tugas masing-masing ya dalam petugas itu petugas administrasinya itu masing-masing. Seperti itu, Mbak Ria. Kalau
Kalau adjudikasi petugasnya hampir sama dengan mediasi atau berbeda Mas Krisna? Jadi kalau untuk ketahapan adjudikasi itu berbeda lagi Mbak Ria. Tadi yang saya sebutkan tadi ya, notulen, perisalah, sekretaris majelis, asisten majelis, dan majelis sendiri ya, ketua majelis maupun anggota majelis ya. Kalau di tahapan mediasi itu tetap mengikut, cuma ada tambahan lagi Mbak Ria. Oh ada tambahan, Ya, ada ditambahkan nih petugasnya. Ya, ditambahkan petugasnya pada saat Adjudikasi. adjudikasi. Seperti itu Mbak Ria. Jadi di situ ada tambahan di ini ya Mbak Ria ya, petugas keamanan Mbak Ria, security. Keamanan, security Iya. ya, diperlukan ya Mas? Itu diperlukan di dalam ruangan maupun Di di luar luar ruangan. Gunanya memang untuk menertibkan atau menjaga majelis saat menuju ruang sidang pada saat tahapan adjudikasi Mbak Ria, ya kan? Itu menjaga majelis saat menuju ruang sidang, saat adjudikasi, dan saat meninggalkan ruang sidang. Itu perlunya seperti itu petugas keamanan. Nah, petugas keamanan juga selain itu juga mengatur ketertiban pengunjung ya, baik pengunjung yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar ruangan adjudikasi Mbak Ria. Nah, tidak hanya itu Mbak Ria, petugas keamanan itu juga menjalankan perintah majelis ya Mbak Ria ya, majelis adjudikasi ya, perintah majelis adjudikasi untuk mengeluarkan pengunjung dari ruangan jika dianggap mengganggu ketertiban jalannya adjudikasi. Seperti itu Mbak Ria. Dan ada lagi nih tugasnya belum saya sebutkan ya. Security juga memastikan pengunjung saat hadir dalam adjudikasi ya, itu tidak membawa senjata tajam maupun senjata api Mbak Ria. Ya, dan memastikan tata tertib itu dilaksanakan dengan baik. Itu tugas dari keamanan atau security Mbak Ria. Berarti petugas-petugas ini harus saling melengkapi ya Mas, harus ada, terus perannya itu penting sekali. Betul ya. sekali, Dukungannya Mbak Ria. penting sekali dalam penyelesaian sengketa ini ya. Iya, administrasi itu sangat mendukung jalannya proses penyelesaian sengketa Mbak Ria. Nah, tadi disebutkan nih petugasnya ada sekretaris majelis, asisten majelis, notulen, dan perisalah. Mungkin bagi sahabat Bawaslu bahwa notulen dan perisalah mungkin apa bedanya sih? Kan hampir sama. Terus kenapa harus ada notulen, harus ada perisalah? Kan sama-sama menghasilkan apa yang dimediasikan, apa yang diadjudikasikan. Begitu kan Mas Krisna. Nah, Ya. bedanya apa Mas dari notulensi Memang dan perisalah? ya memang betul ya Mbak Ria ya, perisalah, notulensi itu tugasnya hampir sama ya, cuma memang punya perbedaan ya. Untuk samanya itu pasti perisalah dan notulensi itu mengikuti seluruh proses adjudikasi maupun mediasi Mbak Ria ya. Hanya saja kalau perisalah itu bertugas mencatat dan merekam, itu lengkap Mbak Ria. Jadi perisalah itu tugasnya mencatat dan merekam semua pembicaraan majelis, para pihak, saksi, ahli, dan lembaga pemberi keterangan atau pihak terkait ya, dalam fakta-fakta dalam persidangan itu ya Mbak Ria ya. Jadi memang perisalah itu membutuhkan alat pendukung administrasi ya, seperti perekam. Itu perlu sekali karena kemampuan manusia kan ya yang namanya manusia kan terbatas ya, jadi memang dibutuhkan alat bantu adalah alat perekam untuk perisalah, karena nanti akan dituliskan secara rinci dari mungkin suara batuk, suara ketuk meja atau ketuk palu, bahkan suara mungkin hewan yang terekam itu bisa jadi ditulis oleh perisalah. Nah, notulensi sendiri ya Mbak Ria, notulensi juga sama nih, mengikuti seluruh proses adjudikasi ya Mbak Ria, cuma kalau notulensi itu mencatat atau membuat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan. Jadi memang
kalau notulensi itu kan tidak selengkap perisalah ya, jadi memang pokok-pokoknya saja. Mungkin tanggal sekian, hari ini, jam sekian, itu pokok-pokok yang harus ditulis oleh notulensi, dan pokok-pokok bahasan fakta-fakta yang menurut notulensi itu penting. Itu seperti itu Mbak Ria, dan alatnya untuk perlengkapannya sendiri memang notulensi itu membutuhkan semacam laptop atau PC, seperti itu Mbak Ria. Oh iya, berarti Yang saya alatnya jelaskan. berbeda tentunya ya Mas Iya, ya. tentunya Dan alatnya isinya juga berbeda. Kalau Betul notulensi hanya sekali, Mbak Ria. poin-poinnya, Betul. kalau perisalah itu keseluruhan apa yang diucapkan dalam Betul sekali. ruangan tersebut harus dituangkan ya Mas ya. Betul sekali, harus Mas Kisna. Nah, dituangkan. untuk pertanyaan terakhir nih Mas Kisna nih, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pelapor terhadap petugas atau sekretariat yang bertugas dalam penerimaan permohonan maupun petugas-petugas lainnya, misal gini, ada sebuah kasus dari pelapor, katakanlah ada penyelenggara dan peserta pemilu Betul, atau Mbak Ria. pemilihan. Nah, ingin bertemu secara langsung. Tadi kan sudah dijelaskan proses alurnya bahwa harus ke penerima permohonan terlebih dahulu dan sebagainya. Nah, ini ingin langsung ketemu sama pimpinan yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Saya harus ketemu, bagaimana nih dari petugas yang ditugaskan dalam penerima permohonan itu memberikan kepercayaan bahwa nggak apa-apa Pak, saya juga punya peran, punya dukungan juga di dalam penyelesaian sengketa ini. Ya betul Mbak Ria, memang biasanya pemohon itu kan inginnya langsung nih ketemu sama pimpinan, ya kan, bahwa saya harus nih ketemu sama pimpinan agar saya bisa menyampaikannya secara langsung. Nah, pada peraturan perundang-undangan yang ada itu sudah diatur jalannya permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum ya Mbak Ria ya. Jadi walaupun pemohon memaksa untuk bertemu dengan pimpinan secara langsung, tetapi di sini sudah ada peraturan yang sudah pasti Mbak, sudah ada relnya, kan seperti itu. Relnya itu pasti harus bertemu dengan petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa. Jadi tidak bisa untuk langsung bertemu dengan pimpinan. Hal ini kan untuk menjaga netralitas nanti untuk saat musyawarah maupun persidangan. Jadi tidak adanya Mbak Ria ya, tidak adanya yang namanya memihak gitu, tidak adanya memihak, ya kan, tidak memihak ke pemohon maupun termohon. Itu kan gunanya kan seperti itu. Kenapa harus bertemu dengan petugas penerima permohonan, kan seperti itu, karena sudah tugasnya petugas penerima permohonan untuk menerima berkas-berkas yang pemohon ajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk penyelesaian sengketa tersebut Mbak Ria. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Moci episode kali ini juga memberikan sosialisasi nih kepada pelapor atau kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada sekretariat yang ada di Bawaslu Kota Tegal, bahwa kita juga punya peran, sekretariat juga punya peran, petugas juga punya peran. Jadi tidak diragukan lagi untuk penyelesaian sengketa ini. Betul, memang bahwa sekretariat itu mempunyai dukungan yang penuh. Dukungan yang penuh ya Mas? Dukungan yang penuh dalam jalannya proses penyelesaian sengketa pemilihan umum dari tahapan awal ya, penerima permohonan sampai tahapan putusan. Itu benar-benar sekretariat itu mempunyai dukungan yang penuh untuk administrasinya, seperti itu Mbak Ria. Terima kasih. Nah, tadi kan Mas Kisna menyampaikan bahwa sudah pernah menangani nih proses sengketa ya Mas. Betul sekali, berarti sudah pernah mengeluarkan produk-produk hukum dari penyelesaian sengketa yang tadi dijelaskan ya. Nah, sahabat Bawaslu jika ingin melihat produk-produk tersebut mungkin bisa datang langsung nih ke kantor yang ada di Bawaslu Kota Tegal, Jalan Kolonel Sugiono, nomor 152, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Pastinya tepatnya di gedung PPIB ya Mas Kisna untuk melihat produk-produk penyelesaian sengketa ya. Betul sekali. Atau ingin
bertemu langsung nih dengan petugas-petugas yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Betul sekali, Mbak Terima Ria. kasih Pak Korsek atas waktunya dan Mas Krisna atas penjelasan secara lengkapnya. Siap, Nah, Mbak tak Ria. terasa ya kita sudah di penghujung acara. Kalau saya simpulkan bahwa peran sekretariat atau dukungan sekretariat dalam pemohonan penyelesaian sengketa ini sangat berpengaruh terhadap suksesnya proses penyelesaian sengketa. Saling berkaitan seperti saya, seperti kita dengan sahabat Bawaslu, saling melengkapi ya Pak Betul Korsek, sekali, Mas Krisna. betul. Nah, saya Riafinola Desimansari dan tim pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata, disengaja ataupun tidak disengaja. Tetap jaga kesehatan teman-teman sahabat Bawaslu Kota Tegal dan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu yang pertama memakai masker. Kalau sekarang mungkin harus double, yang satu masker medis, yang kedua adalah masker kain mungkin saat berpergian, dan yang kedua adalah tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga adalah menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Oh ya, tadi saya lupa, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.